Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online ya, kuliah online dan full online. Jadi ini ada dua jenis kuliahnya. Ya, oke, tapi dijadikan satu gitu ya. Jadi untuk pertemuan tiga, ya, di pertemuan tiga di mata kuliah data mining. eh, Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu pra proses data gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi diharapkan nanti Anda setelah pertemuan ini itu Anda punya kemampuan ya. Diharapkan Anda mengetahui pra processing data, terus kemudian melakukan proses cleaning data, mampu menjelaskan konsep dan integrasi, transformasi, reduksi dan diskritisasi gitu ya. Nah, oke. Baik, langsung saja kita mulai pada kesempatan kali ini. Nah, jadi untuk praproses data ini punya latar belakang ya, yaitu ada tiga: tidak komplit, terus ada noise ya, gangguan gitu ya, dan tidak konsisten. Nah, terdapat atribut yang kosong ini ya pada tidak komplit, dikarenakan atribut tersebut tidak dapat diaplikasikan untuk semua kasus ya. Bisa saja itu terjadi karena manusia, human, kemudian juga karena hardware ya, atau software problem. Sedangkan noise ya, data mengandung error atau outlier ya, karena terdapat kesalahan ya dalam penggunaan toolnya atau alatnya. Bisa manusia, bisa komputer ya, dalam memasukkan data. Terus juga bisa error itu pada saat transmisi ini jaringan ya. Oke, data tidak konsisten ya. Jadi data tidak konsisten ini adalah formatnya berubah-ubah karena sumber datanya yang berbeda gitu ya. Nah, contoh tanggal ya. Kita tahu sendiri tanggal kan ada formatnya ya. Format Indonesia, format British, Amerika ini beda-beda ya. Ada yang tanggalnya di depan, ada yang tanggalnya di belakang kan gitu. Oke. Terus kemudian tujuan dari praproses ya. Nah, menghasilkan hasil penambangan data dari hasil mining yang berkualitas. Kemudian data virus itu juga membutuhkan integrasi yang konsisten gitu. Terus di data extraction, cleaning dan transformasi ini salah satu tahapan untuk membangun gudang data gitu ya, atau data warehouse gitu ya. Nah, itu tujuan dari praproses ya. Terus tahapan praproses ya, ada pembersihan ya, cleaning ya, pembersihan data, terus kemudian berikutnya integrasi data, terus transformasi, kemudian direduksi dan dikritisasi data gitu ya. Itu tahapan-tahapan pada praproses data. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, ini ada data cleaning yang paling atas, terus ini tengah data integrasi, terus data transformasi, data reduksi ya, atau ini data ya reduction ya gitu ya. Nah, ini di sini kan data ini masih perlu dibersihkan ya, di cleaning yang perlu saja. Terus ini data integrasi dari berbagai sumber data ya, dimasukkan ke dalam satu database. Terus nanti datanya ini bertransformasi ya. Nah, oke, di sini ya, misalnya ada bilangan, oke, ini min 2 ini jadi 0,2 gitu, dan seterusnya ya. Terus ini data reduksi. Nah, ini misalkan dari tabelnya banyak, ini fil-filnya menjadi lebih sedikit kan gitu. Nah, ini ilustrasinya ya, ilustrasi pemrosesan data gitu.
Oke, sekarang ke yang pertama yaitu pembersihan data ya. Jadi pembersihan data ini adalah untuk mengisi missing value, meminimumkan noise, membetulkan data yang tidak konsisten ya, terus mengidentifikasi atau membuang outlier ya. Jadi outlier ini data yang sekumpulan data ya. Di kemarin ini sudah ada penjelasannya ya. Outlier ini data yang berbeda, jadi sekumpulan data itu ada satu yang berbeda katakanlah itu. Oke, selanjutnya mengisi missing value ya, mengabaikan record ya. Jadi mengisi missing value ini mengabaikan record menggunakan min bisa atau median modus ya. Modus ini sisa hasil bagi ya, misalkan 5 modus 2 nih, sisanya adalah 1 ya gitu ya, dari atribut yang mengandung missing value. Terus menggunakan nilai yang termungkin gitu ya, bukan nilai yang termungkin untuk menerapkan regresi gitu. Nah, noise data sekarang ya. Cara mengetahui outlier ini bisa dengan clustering ataupun regresi linear ya. Terus ini ada binning ya, smoothing menggunakan bit min ataupun menggunakan bit median atau menggunakan bin boundaries ya. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, ini contoh outlier, dan ini ada contoh misalkan dari cluster yang ini ya. Oke, ini ada satu outlier, ini misal gaji, ini kumpulan gaji ini hampir sama ya, tapi ada beberapa yang memang mungkin ketinggian atau terendah gitu ya. Jadi mendeteksi outlier dengan cluster ya. Contoh ini misalkan gaji dan umur gitu ya. Nah, di sini ya. Oke, ini ilustrasinya, ini kan sekumpulan data clusternya. Oke, mendeteksi outlier dengan regresi linear ya. Oke, bisa juga dengan seperti ini, data preproses ya. Oke, ini di sini ya, ini X, ini Y gitu kan, selari terus umur. Nah, di sini ada yang apa itu jauh itu misalkan ya. Nah, ini bisa dengan contoh menggunakan rumus Y sama dengan X plus 1, maka ini kok ada yang apa itu agak berjauh dari garis ini gitu ya. Nah, ini ya. Nah, itu cara mendeteksinya kan gitu ya. Misalkan X nya berapa nih, katakanlah X nya X nya 5 gitu ya, 5 plus 1 kan 6 ya, 6 di sini. Nah, tapi di sini ada yang berbeda gitu ya, maka ini bisa salah satu cara untuk mendeteksi. Terus metode binning ya, metode yang digunakan untuk mengelompokkan data ini. Cara ya, metode itu kan cara. Salah satu pendekatan diskretisasi. Diskret ini langkah demi langkah gitu ya. Urutan prosesnya ya, urutan proses, urutkan data ya, cara-caranya urutan data dari kecil ke besar, dari ascending ya, data dikelompokkan dari kecil ke besar gitu ya. Terus melakukan partisi data ya. Dalam bins menggunakan equal width atau equal depth ya, frekuensi ya. Terus data di smooth ya, di smoothing menggunakan rata-rata, biar terus median ya, batasan dan sebagainya. Itu cara yang urutan diskretisasi dari binning ya. Metode binning jadi partisi equal width, langkah-langkah membagi data ke dalam K interval ya. Nah, ini variabel K ya, ukuran yang sama gitu ya. Lebar interval adalah ini W ya, equal width ya. W sama dengan max dikurangi min dibagi dengan K gitu ya. Oke, terus partisi equal depth jadi membagi data ke dalam K kelompok, di mana tiap K kelompok berisi jumlah yang sama. Nah, ini juga metode binning. Contoh ini ya,
Oke, itu contohnya ya. Lah ini apa itu, ada data 04, 12 ya, 16, 19, 8, 24, 26 ya. Smoothing rata-rata, semua nilai tiap bin diganti dengan rata-rata nilai tiap bin. Contoh ini bin 1 ya, dengan rumus tadi adalah 0,4 ya. Bin 2 12, 16, 19, 18 ya. Terus yang bin 3 adalah ini rumusnya yang ini ya. Ini equal width ya, mak dikurangi min bagi k ya. Terus bin 3 adalah 24, 26, 28 gitu ya. Sedangkan equal depth ya, bin 1, 0, 4 dan 12 ya. Jadi batas ini terbentuk dari min dan mak ya, tiap bin ya. Bin 2 16, 19, 18. Terus yang bin 3 adalah 24, 26, 28. Itu contoh partisi binning ya. Oke, terus integrasi data. Jadi data dapat bersumber dari beberapa sumber. Nah, terus teknik-tekniknya yaitu integrasi ini ya, analisis korelasi ya, jadi analisis korelasi, kemudian atribut redundan, dan ini berikutnya tekniknya adalah duplikasi gitu ya. Terus selanjutnya mengatasi redundansi pada integrasi data. Jadi penyebab redundansi itu ya, atribut yang sama mempunyai nama yang berbeda pada database gitu ya. Atribut yang sama mempunyai nama berbeda pada database yang berbeda. Nah, ini maksudnya database ada 2 atau 3 gitu ya, namanya beda gitu ya. Terus database juga beda gitu ya, padahal yang dimaksud itu sama gitu ya. Ini yang nanti menyebabkan redundansi. Terus ada juga ini penyebabnya adalah satu atribut merupakan turunan dari atribut lainnya. Nah ini redundansi ini dapat dideteksi dengan menggunakan analisis korelasi ya. Jadi nanti jadi berhati-hati dalam menggabungkan data dari berbagai sumber untuk mengurangi redundansi gitu. Oke, ini contoh mengatasi redundansi integrasi data. Redundansi itu duplikat ya, dengan korelasi ya. Jadi hubungan korelasi antar variabel dapat dilihat menggunakan rumus korelasi. Kalau numerik, ini ya kalau numerik ya. Nah, ini RAB sama dengan jumlah dikurangi A inverse B dan seterusnya itu ya. Nah, jadi semakin besar hasil perhitungan tersebut, semakin tinggi korelasinya ya. Nanti hasilnya berapa ya, besar. Semakin besar hasil perhitungan, semakin tinggi korelasi. Jika hasil perhitungan tersebut 0 berarti independen. Kalau kurang dari 0 tidak independen gitu ya. Oke. Nah, terus mengatasi redundansi pada integrasi data, data kategorik misalnya ya. Jadi hubungan korelasinya itu seperti contoh di bawah ini, C square ya, E kuadrat sama dengan observer dikurangi expected kuadrat dibagi expected. Jadi semakin besar C square-nya, C kuadratnya, semakin tinggi korelasi. Ya, jika hasil perhitungan 0 berarti independen, kalau kurang dari 0 tidak independen. Gitu. Oke. Contoh nanti dari rumus itu. Contoh menggunakan C square ya. Ini ada 2 kelompok ya. Ada suka apa itu? Science fiction ya, kayak film gitu ya, dan tidak suka science fiction. Ini ada play chess atau bermain catur 280,
50 nih 300 ya totalnya ya. Oke. Terus ini like-nya 90, nih not like-nya 210. Maka ini sumnya jadi 300 ya. Ini sama ya. Hasilnya sama kalau di sum. Terus not pledges tidak main itu 200, yang like science fiction 360 ya. Terus yang ini tidak suka 1000, yang not like fiction 840. Totalnya adalah 1200. Jadi ini sama-sama kalau di total 1200. Nah, ini di sum semua ya. Jadi ini dirumuskan ya, berarti E kuadrat ini dimasukkan rumus tadi ini. Jadi kalau semakin tinggi korelasinya ya C square ya. Ya, oke. Semakin besar C square, semakin tinggi korelasi. Jika hasil perhitungan terus benar, tidak berarti independen. Kalau kurang dari 0 tidak independen. Nah, ini berarti semakin tinggi korelasinya ya. Nah, karena nilainya adalah 507,93 gitu. Oke, saya lanjutkan. Terus transformasi data. Jadi tujuan diadakan transformasi data ini agar lebih efisien ya untuk data mining, dan mungkin juga pola yang dihasilkan lebih mudah dipahami, yang termasuk transformasi data, contoh smoothing, aggregation, normalisasi ya. Smoothing ini menghapus noise ya, menghapus noise dari data. Kalau aggregationnya ini ringkasan konstruksi dari cube ya. Ini sangat terkenal sekali ya, cube ya, kubus ya. Jadi data itu dilihat dari berbagai dimensi ya. Contoh misalkan ya, data cube penjualan ya. Penjualan itu kan bisa dilihat totalnya berapa langsung ya gitu. Totalnya 10 juta gitu ya. Tapi 10 juta itu bisa dilihat dari mingguan ya, mingguan, bulanan, tahunan gitu ya. Terus bisa dilihat dari sisi salesnya, yang penjualnya siapa gitu ya, Anton, Dika, Hendra gitu ya. Terus bisa dilihat lagi dari per wilayah ya, wilayah Jateng, wilayah DIY gitu ya. Nah, ini sebuah data cube ya, yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Terus normalisasi ya, min, max, z-score, decimal scaling ya gitu ya. Nah ini. Terus transformasi data ya, ini normalisasi. Jadi minimum maksimum normalisasi menghasilkan min dan max yang baru ya. Nah ini ya, contoh ya, V gitu ya. V nggak jelas ini ya. Contoh soal ya, langsung aja ya. Jadi penghasilan berkisar dari 10.000 sampai 98 US dollar, dinormalkan menjadi 01, sehingga untuk penghasilan sebesar 73.000 US itu dipetakan adalah 73 dikurangi 10.000, ini kan dari yang terkecil ya. Terus 98 dikurangi 10.000 gitu ya. Nah, terus 0 dikurangi 1 dikurangi 0 ditambah 0, maka ketemunya adalah 0,716. Nah, itu nilainya ya. Oke. Terus normalisasi min, max, z-score, normalisasi yang kayak U nih, mikrofarad, min ya. Kalau yang ini adalah simbol standar deviasi ya. Contoh min kan rata-rata ya. Misal minnya adalah 55.000, sedangkan standar deviasinya adalah 20.000, maka dimasukkan rumus V tadi, normalisasi ya. 3.000 dikurangi 55.000 dibagi 20.000 ya. Oke.
73 ya. Oke, ini masih nyambung ya, nyambung di penghasilan 73 tadi ya. Ketemunya adalah 0,9 ya. Oke, agak sedikit perbedaannya. Oke, jadi untuk transformasi data, normalisasi, itu normalisasi pada skala desimal. Ini VJ, V pangkat C sama dengan V 10 ya, 10 pangkat C, di mana C adalah bilangan bulat terkecil, sehingga mak V invert lebih kecil dari 1 gitu ya. Oke, terus berikutnya di reduksi data. Direduksi ya, memperkecil gitu ya. Oke, datanya diperkecil agar tidak terlalu besar gitu, yang penting-penting saja. Jadi memperkecil volume tapi menghasilkan analisis data yang sama gitu ya. Jadi strategi data reduksi ini, misalkan data cube tadi ya, cube agregasi, terus kemudian reduksi dimensi, ini menghapus atribut yang tidak penting, mengkompresi data dan sebagainya. Agregasi ini sum, average dan lain-lain ya. Data cube aggregation, terus menuju langkah selanjutnya adalah mengurangi ukuran data. Terus selanjutnya adalah menggunakan representasi yang singkat gitu ya. Oke, sekarang ke ya data cube aggregation ya, ini pada reduksi data. Contoh ini ya, ini ada apa ya, salesnya ya, salesnya pada tahun 2002, 2003, 2004 gitu ya. Nah ini quarter ya, 4 bulanan gitu ya. Ya, oke. Atau berapa lah nih ya, quarter 1 apa ini, per semester lah kalau enggak seperti itu ya. Q1, Q2 sampai kuartal 1 sekian ya. Tetapi ini bisa direduksi menjadi ini per tahun ya. Jadi yang awal mulanya adalah data ini per semester bisa atau per triwulan ya, gitu dijadikan satu tahun 2002 sekian gitu ya salesnya ya, 2003 sekian, 2004 sekian gitu ya. Nah itu reduksi ya, reduksi data gitu ya. Terus berikutnya adalah diskritisasi data. Nah 3 atribut ya, 3 tipe atribut ya di nominal ya, nilai dari kumpulan data yang tidak beraturan ya. Contoh ini ya, nilai dari kumpulan data yang tidak beraturan, contoh warna, profesi gitu ya. Sedangkan ordinal ya, nilai dari kumpulan data yang berurut, contoh IP address ya, nah, urutan ya, nomor antrian ini urut nih ya. IP address ini apa ini, alamat pada komputer ya, untuk dapat berkomunikasi dengan di jaringan. Terus continue, ini nilai real seperti integer atau real number gitu ya. Nah, diskritisasinya, jadi metode diskritisasi bisa dilakukan pada data kontinu. Nah, ini kan ini jelas ya. Ya, jadi tahap pertama dikelompokkan ke dalam interval ya. Setelah itu menggantikan nilai atribut dengan label dan interval. Contoh ya, misalkan ya data kelompok data age, salary, ini ada ada umur, ada gaji gitu ya, maka bisa ditulis seperti ini ya, diskritisasi data ya, 26, 56 US ya. Nah, berarti ini 26 nya umurnya, sedangkan yang berikutnya ini adalah salary gitu. Nah, ini bisa 28, 70.000 ya, terus 89, 99.000 gitu. Nah, itu contoh diskritisasi data.
Terus berikutnya, oh ya, oke. Oke, itu saja untuk, saya rasa untuk apa ya ini, eh, pada kesempatan kali ini ya, di mata kuliah data mining gitu ya. Oke, cukup sekian gitu ya untuk kesempatan pada kali ini ya. Videonya bisa dilihat dan materi-materi bisa di-download di pertemuan satu gitu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi gitu ya.